Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liari Sulantari dengan NPM 034 dari kelas Strategi Operasional B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi kecerdasan buatan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu mengenai kecerdasan buatan. Jadi, apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Shell, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Nah, dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, di sini ada beberapa macam-macam kecerdasan buatan. Yang pertama ada acting humanly, yang kedua ada thinking humanly, yang ketiga think rationally, yang keempat act rationally. Jadi yang pertama yaitu acting humanly merupakan bentuk pertama. Jadi bentuk pertama di sini adalah membuat suatu sistem komputer untuk mampu melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas seperti yang biasa dilakukan oleh manusia. Lalu ada thinking humanly. Jadi bentuk kedua ini bisa membuat sistem tersebut berpikir seperti halnya manusia yang kemudian akan menentukan tindakan dari sistem tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa sistem dibuat bisa melakukan pemikiran yang manusiawi. Nah, yang ketiga yaitu think rationally. Jadi bentuk yang ketiga ini adalah membuat suatu sistem komputer untuk bisa berpikir secara rasional sehingga tidak lagi berpikir kaku dan juga menunjukkan bahwa dirinya ada mesin. Nah, yang terakhir ada act rationally. Jadi teknologi AI pada perangkat komputer atau yang berbasis komputer adalah bisa bertindak secara rasional, tidak hanya bisa meniru pekerjaan manusia, namun juga bisa menyadari suatu masalah dan kesalahan supaya pekerjaan yang dilakukan bisa dihentikan sementara. Nah, selanjutnya yaitu beralih ke strategi perusahaan. Sebelum kita mengetahui apa itu strategi perusahaan secara rinci ataupun pengertian strategi perusahaan secara rinci, kita harus mengetahui dulu apa itu strategi dan apa itu perusahaan. Jadi, strategi adalah suatu proses yang dilakukan dengan memiliki fokus pada tujuan jangka panjang disertai susunan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dari perusahaan sendiri merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi barang atau jasa. Nah, jika digabungkan, pengertian dari strategi perusahaan adalah suatu langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung aktivitas produksinya sehingga menghasilkan keuntungan. Strategi perusahaan umumnya dipandang sebagai tindakan yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Selanjutnya, adapun aspek dari perumusan strategi. Yang pertama, strategi pertumbuhan atau arah untuk menguraikan tujuan pertumbuhan perusahaan, terutama tentang bagaimana mencapai pertumbuhan ini. Lalu ada strategi portofolio, yaitu menguraikan portofolio ini perusahaan yang membantu dalam diversifikasi yang harus dilakukan oleh bisnis. Dan yang ketiga ada strategi pengasuhan, yaitu menjelaskan bagaimana sumber daya dialokasikan dan dikelola. Ini menyoroti area mana yang harus ditekankan. Nah, kita beralih ke pemrosesan bahasa alami. Jadi, Natural Language Processing atau NLP adalah salah satu langkah dalam misi yang lebih besar untuk sektor teknologi, yaitu menggunakan kecerdasan buatan untuk menyederhanakan cara dunia bekerja. Dunia digital telah terbukti menjadi pengubah permainan bagi banyak perusahaan karena populasi yang semakin paham teknologi menemukan cara baru untuk berinteraksi secara online satu sama lain dan dengan perusahaan. Nah, untuk itu bagaimana sih proses kerja dari NLP sendiri? Jadi tugas pertama NLP adalah memahami bahasa alami yang diterima komputer. Komputer menggunakan model statistik built-in untuk melakukan rutinitas pengenalan suara yang mengubah bahasa alami menjadi bahasa pemrograman. Nah, ini dilakukan dengan memecah pidato baru-baru ini yang didengarnya menjadi unit-unit kecil dan kemudian membandingkan unit-unit ini dengan unit-unit sebelumnya dari pidato sebelumnya. Nah, tugas pertama ini disebut proses bicara ke teks.
Tugas selanjutnya disebut penandaan part of speech atau disambigusi kategori kata. Proses ini secara elemen mengidentifikasi kata-kata dalam bentuk tata bahasanya sebagai kata benda, kata kerja, kata sifat, bentuk lampau, dan lainnya. Nah, menggunakan seperangkat aturan leksikon yang dikodekan ke dalam komputer. Setelah dua proses ini, komputer mungkin sekarang memahami arti ucapan yang dibuat. Langkah ketiga yang diambil oleh NLP adalah konversi teks ke ucapan. Nah, pada tahap ini bahasa pemrograman komputer diubah menjadi format audible atau tekstual bagi pengguna. Selanjutnya ada perkembangan teknologi AI. AI atau Artificial Intelligence saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan AI bisa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual Google dan Siri. Perkembangan AI di Indonesia ini menjadi lebih besar seiring banyaknya pengguna internet. Berdasarkan sumber yang ada, tercatat ada 196,7 juta atau lebih dari 70% populasi Indonesia sudah menjadi pengguna akses internet yang membuat data AI semakin berkembang. Implementasi strategi. Jadi apa sih implementasi strategi dan bagaimana mengimplementasikan strategi? Jadi istilah implementasi strategi dan eksekusi strategi adalah kadang-kadang itu digunakan secara bergantian, meskipun beberapa peneliti berpendapat bahwa ini adalah proses yang berbeda. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian adalah kegiatan penting untuk implementasi strategi. Nah, untuk mengimplementasikan strategi dengan sukses, perusahaan perlu memiliki orang yang tepat. Perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memberikan dukungan kepada unit bisnis untuk melaksanakan strategi. Nah, dan yang terakhir di sini saya memberikan contoh perusahaan yang sudah menggunakan artificial intelligence. Jadi di sini saya menggunakan toko kecantikan yaitu Sephora. Untuk itu kita simak video selanjutnya. Nah, ini mungkin adalah toko kecantikan yaitu Sephora yang sudah banyak terkenal di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, seperti yang ada pada video, jadi Sephora ini membuat chatbot baru dari Sephora Virtual Artist yang didukung oleh Modiface akan memungkinkan kita bisa melihat setiap kombinasi warna yang tepat dibayangkan tanpa pernah menyentuh wajah kita. Jadi kolaborasi jenis ini itu untuk penemuan produk menggunakan artificial intelligence adalah yang pertama untuk pengecer besar. Nah, dengan aplikasi baru ini, Sephora dapat terhubung dan berinteraksi dengan pelanggannya dengan cara baru. Mulai sekarang, para pelanggan Sephora dapat secara virtual mencoba lipstick, gloss, bayangan, maskara, dan produk pondasi pada foto mereka sendiri tanpa menginjakan kaki di toko. Jadi teknologi paten Modiface telah terintegrasi dengan Sephora Virtual Artist untuk menganalisis gambar yang diambil oleh kamera atau ponsel cerdas. Nah, setelah menganalisa gambar, chatbot dapat menemukan produk yang relevan berdasarkan pilihan pengguna. Ya, seperti yang ada pada video, jadi kita bisa memilih atau melihat-lihat shade apa yang cocok untuk wajah kita. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.